Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel Rebels Tahu. Nah, kali ini kita akan membahas soal analogi verbal ya, atau padanan kata. Nah, di sini ada beberapa soal yang akan kita bahas, maka stay tune ya. Oke, untuk soal yang pertama, titik-titik berhubungan dengan reptil, sebagaimana orangutan berhubungan dengan titik-titik. Nah, sebelum kita menjawab soal tersebut, teman-teman perlu dipahami bahwa karena di sini soalnya jenis padanan kata atau analogi verbal, teman-teman harus mencari terlebih dahulu kata kunci dari dua kata ini. Kata yang pertama itu reptil, kata yang kedua itu orangutan. Nah, untuk kata kunci yang ada pada soal nomor 1 ini bisa kita lihat untuk reptil merupakan sebutan jenis-jenis hewan ya. Sedangkan untuk orangutan sendiri di sini merupakan nama-nama hewan, maka dapat kita identifikasi untuk kata kunci dari soal tersebut yaitu hubungan katanya. Hubungan katanya itu sama dengan jenis atau macamnya. Nah, karena di sini berhubungan jenis dan macamnya, teman-teman langsung ke identifikasi opsi jawaban untuk soal nomor 1 di sini amfibi. Kera masih bisa ya, amfibi merupakan hewan yang bisa hidup di dua alam. Nah, selanjutnya ada telur dan pisang. Telur dan pisang itu tidak merupakan jenis dari hewan ataupun nama-nama hewan. Nah, bisa kita langsung eliminasi. Kadal primata masih bisa masuk. Hutan gorila pun sama karena di sini hutan itu bentuknya tempat yang menandakan tempat, maka dapat kita eliminasi juga. Selanjutnya karnivora dan mamalia. Di sini karnivora sudah merupakan jenis makanan hewan, ada yang karnivora, herbivora ataupun omnivora ya. Jadi di sini juga dapat kita eliminasi. Tinggal ada dua opsi jawaban nih, yang A atau yang B. Nah, dari dua opsi ini dapat kita analisis juga nih. Titik-titik berhubungan dengan reptil sebagaimana orangutan berhubungan dengan titik-titik. Maka untuk titik-titik yang pertama ini, teman-teman coba cari yang mendefinisikan nama hewan. Di sini amfibi dan kadal. Maka yang benar itu kadal ya. Karena amfibi merupakan jenis dari hewan, sama dengan reptil, sama dengan mamalia dan lain sebagainya. Maka untuk jawaban soal nomor 1 langsung bisa kita ketahui yaitu jawabannya C. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Nah, titik-titik berhubungan dengan pualam sebagaimana daratan berhubungan dengan titik-titik. Nah, pualam dan daratan sama-sama jenis ya atau definisi dapat, maka untuk kedua kata ini padanan katanya bisa kita hubungkan dengan kata hubungan. Kata yang ada pada soal itu sama dengan jenis atau macamnya. Jadi sama ya kayak nomor 1, jenis atau macam. Ya. Coba kita langsung ke opsi jawaban. Untuk soal nomor 2. Itu untuk opsi yang A, kerajinan dan rumput. Kerajinan berhubungan dengan pualam sebagaimana daratan berhubungan dengan titik-titik, itu tidak nyambung ya. Dapat kita langsung eliminasi. Selanjutnya, perhiasan batu. Nah, perhiasan batu. Pualam itu bisa saja bisa dibuat dengan perhiasan, tapi daratan itu bukan hanya sekedar batu ya. Jadi bisa kita eliminasi juga. Selanjutnya mutiara dan gunung itu malah jauh tidak nyambung. Selanjutnya batuan dan pulau. Oke, pualam sendiri teman-teman merupakan salah satu jenis dari batuan. Maka dapat kita asumsikan di sini berarti yang D ya. Yang D dan yang E, danau dan cadas. Nah, danau sendiri tadi kan pualam itu tidak berhubungan sama sekali dengan danau, maka kita bisa langsung eliminasi. Coba kita buktikan nih untuk opsi yang D, karena yang A, B, C, dan E itu udah kita eliminasi, berarti tinggal opsi jawaban D. Nah, batuan merupakan salah satu jenis batuan merupakan pualam sebagaimana
salah satu dari daratan merupakan pulau. Jadi untuk jenis-jenis daratan itu ada pulau, ada benua, dan lain sebagainya. Maka untuk jawaban soal nomor 2 bisa kita jawab yaitu dengan opsi yang D. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 3. Nah, di sini ada soal titik-titik berhubungan dengan harta sebagaimana kegelapan berhubungan dengan titik-titik. Nah, harta dan kegelapan. Kedua kata ini bisa kita hubungkan dengan kata, coba, hubungan kata. Hubungan kata dari harta dan kegelapan itu bisa kita asumsikan dengan kekurangan. Nah, dari kata kunci kekurangan ini dapat kita bentuk nih untuk kalimat supaya kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua atau premis 1 dan premis 2 itu saling berhubungan. Maka didapat, coba kita opsi yang pertama dulu. Kemiskinan dan cahaya masih bisa masuk ya. Selanjutnya warisan dan lampu. Masih bisa juga sesuai. Kekayaan dan penerangan. Kekayaan dan penerangan masih bisa sesuai. Ini bisa kaitannya dengan nominal dan lain sebagainya. Pekerjaan dan malam. Itu tidak sesuai ya. Dapat kita langsung eliminasi. Untuk yang E juga pendapat dan kebodohan. Kegelapan bukan berarti kebodohan. Nah, dapat kita eliminasi. Jadi ada 3 opsi jawaban nih untuk soal nomor 3. Coba kita cek satu-satu dimulai nomor C. Opsi yang C. Kekayaan penerangan. Kekayaan merupakan kekurangan harta itu tidak masuk ya. Sebagaimana kegelapan kekurangan penerangan itu masuk. Yang premis kedua itu masuk, tapi yang premis yang ke-1 tidak masuk. Selanjutnya untuk yang B, warisan dan lampu. Salah satu jenis warisan adalah harta, salah satu kegelapan adalah lampu, itu juga tidak masuk. Nah, maka untuk opsi yang A bisa kita cek bareng-bareng nih, kemiskinan dan cahaya. Dengan kalimat kemiskinan itu disebabkan oleh kekurangan harta. Sebagaimana kegelapan itu disebabkan oleh kekurangan cahaya. Maka untuk benar ya, jadi nyambung nih antara kalimat antara premis 1 dengan premis 2, yaitu dengan menghubungkan kata kuncinya itu kekurangan. Maka untuk soal nomor 3 jawabannya yaitu yang A. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Titik-titik berkaitan dengan tembok sebagaimana akar berkaitan dengan titik-titik. Nah, tembok dan akar itu saling berkaitan ya dengan kata kunci, yaitu hubungan kata yang bisa kita identifikasi yaitu posisi atas dan bawah. Nah, coba kita kaitkan dengan opsi-opsi jawaban untuk soal nomor 4. Titik-titik berkaitan dengan tembok sebagaimana akar berkaitan dengan titik-titik, batu, dan daun. Untuk posisi bawah tembok itu bukan hanya daun ya, bukan hanya batu ya. Jadi kita eliminasi karena tidak sesuai. Masih ambigu. Titik-titik yaitu gedung berkaitan dengan tembok sebagaimana akar berkaitan dengan kebun. Itu masih tidak cocok juga nih. Terus kuas air tanah, apalagi ini bisa kita langsung eliminasi saja. Cat, pondasi, batang itu masih bisa karena ini
kata kuncinya posisi atas dan bawah, maka bisa masuk dulu cat dan rotan. Cat itu ditempelkan di tembok, sebagaimana rotan itu terbuat dari akar, itu tidak sesuai juga. Nah, dari opsi yang keempat ini, yang D, coba kita cek ya dengan kata kunci posisi atas dan bawah. Coba. Fondasi merupakan bagian bawah dari tembok, sebagaimana akar merupakan bagian bawah dari mana? Dari batang. Jadi posisi akar tuh di bawah batang ya, bukan di bawah daun. Jadi di bawah daun itu ada batang, di bawah batang itu ada daun. Maka yang lebih spesifik batang, bukan yang daun. Maka jawabannya untuk soal nomor 4 yang D. Oke, selanjutnya ada satu soal nih. Untuk soal nomor 5, silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Itu ada soal titik-titik berhubungan dengan sutradara, sebagaimana penyanyi berhubungan dengan titik-titik. Opsi yang A itu ada kamera rekaman, opsi yang B itu ada kreativitas kesenian, yang C itu ada film televisi, yang D itu ada tema tempo, dan opsi yang E yaitu ada aktor dan dirjen. Silakan bisa tuliskan jawabannya di kolom komentar beserta kata kunci yang menghubungkan antara kata sutradara dengan penyanyi. Sekian untuk pembahasan soal analogi verbal, padanan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.